Baik, para guru dan teman-teman semuanya, sahabat. Di video ketiga ini, bagaimana mengoptimalkan mengisi materi yang akan Anda berikan kepada siswa-siswi atau guru-guru yang ada di sekolah Anda. Ketika saya sudah di video pertama dan kedua, ini adalah video ketiga, saat Anda sudah membuat kelas dan sudah menguploadnya terutama, dan di sini ada beberapa file yang sudah saya upload, baik video maupun PDF yang bisa di-download. Ketika sudah membuat di video ketiga ini, bagaimana kita mengundang anggota yang akan masuk ke dalam kelas kita. Pastikan Anda sudah mencatat kode dari kelas. Nah, kode kelas ini yang sudah Anda catat bisa Anda copy ke dalam grup WA siswa-siswi Anda atau wali murid boleh juga, dan kode ini Anda copy dan paste di grup WA Anda. Setelah sudah, pastikan murid-murid Anda sudah mendownload aplikasi Google Classroom di smartphone mereka. Nah, tahapan video ketiga ini, jika Anda sudah tidak ada pengumuman lagi, Anda mau buat berikutnya, silakan. Karena nanti akan terlihat pengumuman mendatang, lihat semuanya ada di sini tampil sebagai informasi yang sangat valid dari Anda. Kita klik di bagian tugas dan sudah di video kedua. Sekarang adalah di anggota. Nah, di anggota ini Anda mengundang guru pendamping. Anda klik bagian ini dan ketik emailnya yang Anda kenal. Mr. Adi, BBC. Nah, ini misalnya ada atau tidak sebagai pengajar yang nanti akan masuk mendampingi. Jika ada, valid, maka Anda klik bagian ini dan klik bagian undang. Jika tidak, Anda batal. Fungsinya, guru pendamping ini akan melihat juga notifikasi dari materi yang telah Anda isi dan Anda berikan, agar sama materinya dan berkelanjutan dan tidak saling tumpang tindih. Jika batal, guru pendamping ini cukup 2 atau 1 atau 3 maksimal, dan bahkan bisa lebih banyak. Anda klik batal. Nah, untuk bagian siswa, mengundang siswa, Anda klik bagian email siswa. Jika tidak, cukup di bagian kode kelas yang ada di forum di depan tadi, Anda berikan dan mereka akan secara otomatis masuk ke dalam kelas Anda. Jika Anda ingin mengetiknya secara manual, bisa saja Anda mengetiknya misalnya HRD Expertindo. Nah, misalnya seperti ini. Muridnya, tidak ada. Atau Eka, nah ini Eka Pamungkas misalnya sebagai muridnya. Kita klik undang, maka dia akan bertambah. Nah, saya contohkan sudah ada di sini sebagai siswa blog Adi Imers. Dan dia akan mendapatkan notifikasi baik di smartphone Google Classroom maupun di Gmail yang sudah dikirimkan. Jika sudah, maka langkah terakhir adalah kita pengen menilai. Karena belum ada kuis yang diberikan, maka tidak akan tampil. Karena belum ada soal yang Anda berikan melalui tugas di sini. Nah, di sini bisa Anda tambahkan tugasnya adalah dengan kuis, dan kuis ini bisa Anda acak. Oke, kita kembali ke video kedua dan ini adalah kelanjutannya, tugas kuis. Ketika Anda membuat tugas kuis, memberitahu siswa cara evaluasi tugas, buat rubrik boleh juga. Judul dari sini adalah tugas membuat Google Classroom, misalnya seperti itu. Atau temanya disesuaikan dengan Anda. Dan di sini petunjuknya bisa seperti apa yang Anda ingin sampaikan kepada siswa-siswi. Lalu, deskripsi secara umum seperti mereka mengerjakan tugas offline, mereka sudah baca dan mereka sudah siap, maka mereka akan menuju kepada blank quiz. Nah, di blank quiz ini, Anda buat judul utama adalah misalnya pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam. Misalnya seperti ini ya.
Ilmu pengetahuan alam, deskripsinya untuk soal ini bisa langsung 1, 2, bacalah doa dan kerjakan soal dengan baik dan benar. Pastikan tidak menyontek, karena Allah Maha melihat. Misalnya ditambahkan seperti itu. 1, bacalah doa belajar. Yang kedua, bacalah soal dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, tidak menyontek, karena Allah Maha melihat. Oke, Anda buat kuis. Ketika Anda buat kuis, sebutkan dua benda padat. Nah, misalnya seperti itu. Pilihannya es batu, kayu, dan besi. Misalnya seperti ini. Es batu dan lilin. Oke, baik. Di ilmu pengetahuan alam ini Anda bisa setting juga bahwa sebutkan dua benda padat. Jika Anda ingin membuat kunci jawaban, Anda klik bagian kunci jawaban, Anda klik bagian ini, dan skornya di sini Anda mau memberikan nilai multiple choice 10 atau 50, silakan. Lalu jika dianggap selesai, Anda klik. Ya, maka jawabannya nanti akan Anda dapatkan. Dan jika soalnya ingin diacak, Anda klik bagian tombol 3 ini. Nah, buka bagian jawaban atau acak urutan opsi. Jadi, anak di absen pertama dan absen selanjutnya tidak akan mendapatkan soal yang sama. Jadi, bisa diacak urutannya. Paham? Baik, terima kasih. Jika sudah, Anda buat lagi soal yang sama, misalnya pilihan ganda ada 10 atau 20, lalu esainya ada 5. Dan itu esai bisa diacak juga dari nomor 1, 5 ke atas, dan selanjutnya. Jika dirasa cukup, maka Anda buat halaman terima kasih di bagian tambahkan ini. Anda bisa mengucapkan terima kasih telah mengerjakan soal dengan baik dan benar. Nah, teman-teman atau guru-guru semuanya, ini bisa ditambahkan dan bisa juga tidak. Jika ingin dihapus, bisa cukup hapus bagian ini. Baik, di bagian kuis ini, jika sudah, bagaimana kita mau menggantinya dengan tampilan yang berbeda. Misalnya, tema kita. Nah, Anda siapkan dan pastikan membuat temanya dengan yang Anda ampu. Saya hanya menggunakan dengan PowerPoint. Nah, ini bisa nanti di-download di bagian grup belajar. Dan pilih gambar, dan gambarnya bisa di-upload. Pilih bagian warnanya, bisa berubah seperti ini. Ya, jadi jangan takut salah. Gaya fontnya Anda pilih yang Anda inginkan, dan umumnya yang mudah terbaca oleh siswa-siswi kita. Oke, ini untuk opsi tema. Untuk preview, pratinjau apa yang sudah kita bikin, ini diklik di bagian ini. Ya. Nah, dia akan tampil seperti ini. Dan jawaban tadi tidak muncul. Dan setelah mereka selesai dan submit, maka hasil mereka akan muncul. Mereka bisa ngelihat. Dan guru akan lebih mudah merekap nilainya. Lalu jika ingin dikirimkan ke siswa-siswi, ini ada bagian kirim formulir. Apakah kita meminta email mereka, kita kumpulkan, dan untuk mudah menyampaikan notifikasi melalui soal-soal berikutnya. Jika iya, maka diklik bagian ini, maka secara otomatis mereka akan masuki email di tahapan sebelum mengerjakan kuis. Jika tidak, Anda checklist. Jika ingin menambahkan kolaborator, bisa Anda tambahkan, bisa dikirimkan. Dan ini bagian URL untuk memendekkan. Dan ini terlalu panjang, dipendekkan URL-nya. Seperti ini, Anda tinggal salin atau copy.
Ya, jika ingin ditempel di bagian landing page atau website sekolah, ini bisa dijadikan iframe. Apa tuh iframe? Ini adalah kuis yang secara otomatis ditempel di website dan mereka bisa akses. Jika tidak, batal. Oke, jika dirasa kirim untuk personal, namun jika sudah kita buat, maka Anda di bagian klik 3 ini buat salinan atau yang lain-lainnya setelah mereka kerjakan. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran video berikutnya. Oh ya, sebelum terakhir kita akan bisa melihat respon orang yang sudah mengisi atau murid-murid kita di bagian ini. Jika sudah, dia akan mengumpulkan data yang sudah mengisi soal-soal yang Anda berikan. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.